Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya, hari ini selamat sore. Tumben banget ya saya bikin selamat sore gitu loh ya. Biasanya selamat malam. Karena baru tutup kantor. Sekarang tuh masih jam 5-an. Sekarang tuh tanggal 20 Maret 2023. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga rezekinya. Nah, di video kali ini sebelum memulai video penjelasan yang mungkin teman-teman tahu juga lah ya dari judulnya. Sebelum menjelang puasa, saya minta maaf atas segala kesalahan informasi yang saya berikan ataupun yang di dalam pembuatan video ini banyak informasi yang memang salah ataupun keliru. Saya mohon maaf banget. Sebelum puasa, saya minta maaf atas kesalahan saya, dan jika memang ada ya kesalahan dalam pembuatan segala video yang telah diberikan sama saya ataupun yang telah diupload, bisa komen aja di bawah gitu loh, mohon dikoreksi juga ya. Nah, di video kali ini saya bakalan bahas sebuah bracket radial untuk spesifikasinya sebenarnya universal 37 mili. Jadi untuk asukulan yang ini nih ukuran 37 mili, akan tetapi karena bottomnya ataupun si ininya nih, nah si bracket ininya dia bahannya bawaan dari R15. Jadi di video kali ini saya bakalan bahas bracket radial khusus untuk USD R15. Sebenarnya sih bisa aja kalaupun ya teman-teman mau ngakalinnya gitu loh ya. Nah, jadi itu untuk pembukanya, kita langsung aja ke barangnya karena barangnya ada di belakang kamera sana. Oke, ciao, kita langsung ke barangnya. Nah, ini dia teman-teman, barangnya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi ini tuh bracket radial ya kayak gini. Kalau teman-teman yang belum tahu, kita bahas terlebih dahulu. Bracket itu ada beberapa model atau beberapa tipe atau jenis gitu ya. Nah, kalau yang di depan saya itu bracket radial, karena ya biasanya ini dipakai oleh moge-moge gitu loh ya. Itu biasanya bracketnya udah radial, walaupun ya moge zaman dulu banyak juga yang aksial. Nah, kalau yang aksial ini saya contohnya di sini ya. Jadi bracket itu ada yang radial, ada yang aksial. Nah, kalau yang aksial ya, bracket aksial itu biasanya ada di motor-motor standar pasaran 100 atau 400 cc ke bawah lah ya. Nah, walaupun ya sebenarnya kayak ZX25R, ZX4R itu udah radial gitu dari pabrikan Kawasaki-nya. Nah, di depan saya ini adalah USD R15. Ini yang VVE ukuran asnya nih, yang ini ya. Dia ukurannya 37 mili dan atasnya ini biasanya ini ukurannya 47 mili. Nah, jadi yang bakalan dibahas kali ini, jadi ini ukuran si asnya 37 mili. Nah, ini bawaan bracket bottomnya gitu ya. Ini ukurannya ini tepinya ini bisa tentang ngomongnya. Ini tipenya dia aksial gitu loh ya. Jadi kanan kiri itu aksial, walaupun ya sebenarnya untuk kiri sendiri ya di si beko ini nggak ada dudukan untuk double disc, sebenarnya cuman dudukan bracket spakbor aja gitu. Nah, tapi di sini saya akalin pakai bracket lagi gitu loh ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini versi murah gitu loh ya. Nah, sebenarnya di Pirosi sendiri udah ada sih yang jual bracket atau bottom bracket buat double disc. Itu harganya kisaran 1 jutaan gitu loh ya. Cuman ya lumayan juga cuy. Nah, itu untuk bracket aksial gitu. Jadi kebanyakan untuk tipe aksial atau bottom aksial, bracket aksial itu biasanya dipakai motor yang pasaran gitu loh ya. Jadi Matic juga aksial, terus motor underbone kayak gini juga biasanya itu aksial. Jadi jarang banget yang radial. Walaupun sebenarnya untuk Yamaha M-Making sendiri ada versi USD aftermarket, mereknya merek Delcavic itu si bracketnya, si bottomnya ini ya. Nah, yang ini bracketnya dia udah pakai bottom radial cuy. Jadi hampir sama, bukan hampir sama sih, emang sama dengan yang ini gitu loh. Walaupun pitchnya ataupun jarak bautnya dia berbeda, dia ukurannya 100 mili gitu loh. Jadi kayak untuk kalivernya dia berbeda gitu loh ya dengan yang ini gitu. Yang ini itu ukuran pitchnya 108. Nanti kita bakal bahas ya. Nah, jadi untuk motor-motor standar biasanya itu ukuran ataupun tipenya dia aksial gitu loh. Jadi itu teman-teman untuk yang pertama aksial. Nah, kalau untuk radial sendiri sebenarnya kalau untuk as 37 mili ini banyak banget di pasaran gitu loh ya. Teman-teman bisa cari karena memang yang pertamanya itu ZX25R, dia kan udah radial gitu ya. Dari bawaan Kawasaki-nya. Jadi banyak banget sekarang aftermarket
bottom radial yang memang khusus untuk as 37 mili gitu ya. Ya, jadi si asnya ini, yang ini nih. Nah, yang ini sekarang udah banyak aftermarketnya kayak yang CNC billet itu harganya di 6 sampai 7 juta, 8 juta kalau halnya. Lumayan agak mahal juga gitu loh kalau menurut saya ya, yang memang anak kere cuy. Jadi nggak bisa disamain lah ya. Mahal kalau menurut saya gitu loh, yang memang nggak ada duitnya. Nah, kalau untuk versi yang rendahnya lagi ataupun yang lebih murahnya ada mereknya merek WR3 cuy. Nah, jadi untuk bracket radial as 37 mili itu ada mereknya merek WR3 ya. Biasanya sih itu dikhususkan untuk JTEC 25R. Akan tetapi bisa dipasang di USD 15 ataupun Sabre ataupun yang as 37 mili cuy. Nah, untuk radial si KTC itu pitchnya biasanya si KTC si Delcavic cuy, sorry. Untuk USD Delcavic Yamaha Making itu pitchnya 100 mili, jadi bracketnya ataupun si jarak bautnya itu 10 sentian gitu ya. Dan itu biasanya kalivernya dia pakai yang Eropa, jadi kayak Brembo, terus kayak KTM, ya pokoknya Eropa kebanyakan pitchnya itu 100 gitu lah ya. Berbeda dengan Jepangan. Jepang itu biasanya untuk radial itu kebanyakannya pitchnya itu 108. Jadi kayak Tokicho, terus kayak Nissin, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang Jepangan biasanya itu 108 mili gitu lah ya. Nah, jadi untuk tipe yang pasaran motor itu aksial. Nah, kalau yang di sini, nah karena untuk R15 sendiri sebenarnya nggak ada gitu lah ya. Jadi ini yang ada di depan saya ini custom ya. Jadi hitungannya ini itu custom. Jadi ini itu susah bisa nih yang ngomong. Jadi ini tuh bahannya bahan original si bottom yang ini nih. Nah, kita lihat ke sini. Nah, dia akan hampir sama tuh ya kan. Tuh. Jadi bracket radial yang ini ya, yang saya pegang nih, itu bahannya sama dengan yang original, cuma di sini di custom lagi. Jadi yang ininya dipapas, terus dibikinkan lagi ya, tentunya dengan sedemikian rupa supaya presisi gitu loh ya. Jadi pas pemasangan si bracketnya ataupun si kalivernya pas gitu loh ya, nggak ada kendala. Nah, untuk bracket radial USD 15 ini itu pasarannya harganya 3 jutaan ya, memang termasuk mahal kalau menurut saya ya. Tapi ya emang pasarannya segituan gitu loh ya. Mau yang JTEC 25R, kalau yang sebelah kiri berarti ya, karena JTEC 25R sendiri itu kan udah radial ya, yang sebelah kanannya. Jadi tinggal pakai yang kiri aja, berarti yang ini ya contohnya nih. Nah, kalau untuk JTEC 25R itu harganya 175-an ya, 1,8 juta lah ya, untuk sebelah aja gitu loh ya. Nah, kalau yang untuk R15 versi 3 ini itu pasarannya di 3 jutaan ya, berarti hitungannya 1,5 juta ya sebelah. Karena ya dua-duanya awalnya atau orinya si bottom ini kan aksial gitu lah ya, untuk Yamaha R15 versi 3. Nah, jadi di custom lagi, dibikinkan lagi dudukannya, dilas lagi pakai bahan aluminium, jadi senyawa ataupun satu komponen lah dengan yang bahan bawaan pabrikannya gitu loh ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk si bracket radial ini sendiri itu sebenarnya banyak di online juga gitu loh yang custom, ataupun ya teman-teman cari aja gitu loh ya di di marketplace itu biasanya ada yang jual customan kayak gini, walaupun ya free order biasanya gitu loh ya. Biasanya free ordernya 2 mingguan kayak gitu teman-teman. Nah, kembali lagi ke bracket yang ini. Bentar saya taruh dulu ya. Nah, biar gampang ngomongnya. Nah, untuk bracket radial yang ini nih. Nah, jadi bracket radial USD R15 ini sendiri, ini kanan kirinya berbeda. Oh, tentu saja jelas ya berbeda, nggak bakalan sama. Nah, untuk sebelah kanan dan kirinya dia berbeda. Berbedanya di mana? Yang ini nih, teman-teman bisa dilihat ya dalamnya. Nah, jadi kalau untuk bottom radial yang sebelah kiri itu ada lubangnya kayak gini nih, tuh ya, bisa kelihatan ya. Tuh. Kalau yang sebelah ini yang kiri ya, bolong, yang sebelah kanannya enggak. Jadi USD R15 itu bottomnya berbeda kanan kiri, yaitu preload dan kompresi gitu loh ya. Saya lupa lagi yang mana-mananya. Cuman ini berbeda gitu. Berbeda dengan si bottom JTEC 25R, dia bawahnya itu semuanya nggak ada bolongnya kayak gini ya. Jadi semuanya rapat kayak gini nih. Jadi nggak bolong sama sekali ya untuk JTEC 25R dan CBR 2,5 kalau nggak salah ya. Jadi
berbeda kalau USDR 15, jadi ada bolongnya yang sebelah kiri karena itu ya entah apa ya, preload entah kompresi gitu, saya lupa lagi, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman mau pasang di motor lain yang memang nggak ada atau nggak bolong dua-duanya, ini bisa ditutup gitu loh ya. Ya entah pakai baut ataupun segala macam ya, pokoknya bisa ditutup lah ya. Nah, ini untuk si bracket radial ini pitchnya 108. Jadi rata-rata untuk jalur ini ataupun tempat baut si kalipernya ini tuh ukurannya ya, jarak antar baut ya. Bentar saya copot dulu yang ininya nih. Nah, jarak sini itu Jepang itu semuanya 108 rata-rata, walaupun ya mungkin ada, cuman saya nggak tahu juga sih, kebanyakan 108 mili gitu lah ya. Nah, untuk kalipernya sendiri ini biasanya Takicho, Nissin, apalagi ya pokoknya yang kayak gitu, itu rata-rata 108 ya. Berbeda dengan Africa Twin, itu Nissinnya kalau nggak salah 100 mili gitu ya. Jadi nggak bakalan bisa dipasang di bracket yang 108 mili kayak gini gitu lah ya. Jadi teman-teman bisa di custom kan kalau memang mau bikin bracket yang radial kayak gini, itu harus disesuaikan dengan si kalipernya gitu loh, jangan sampai salah gitu loh ya teman-teman. Jadi takutnya nanti kan berbeda 8 mili itu bakalan nyengsol, nggak bakalan sama gitu, nggak bakalan bisa terpasang si bautnya. Nanti bakalan, kalau ini 108 mili berarti lebih panjang, kalau 100 mili nanti bautnya bakalan ke sebelah sini gitu loh, jadi nggak bakalan masuk ke dratnya gitu loh ya. Jadi teman-teman harus pastiin dulu kalipernya pakai yang berapa mili, ataupun si bottom radial ini dipastikan berapa mili dulu gitu loh ya, karena ini hitungannya custom, jadi kita sesuaikan dengan budget dan kalipernya mau yang seperti apa gitu loh ya, mau yang Eropa ataupun Brembo segala macam, Brembo, Akosato, terus Frando dan yang lain sebagainya gitu loh ya. Teman-teman bisa di customkan gitu loh ya, sesuai dengan ya bracketnya, ataupun sebaliknya bracketnya menyesuaikan dengan kalipernya, karena ini hitungannya custom gitu loh ya. Berbeda dengan yang CNC billet itu yang khusus JetX25R, dia kan ukuran si pitchnya dia memang udah paten permanen, itu pasarannya di harga 6 juta 7 juta, itu si pitchnya 108 mili gitu loh, itu biasanya buat Jepangan gitu loh ya. Nah, kalau untuk yang Eropaan itu kalau nggak salah nggak ada ya, kalau untuk yang pasaran bottom doang gitu loh ya. Karena yang pasaran yang memang saya tahu mereknya itu cuma ada dua, yang CNC billet itu yang harganya 7 jutaan, dan WR3 itu di harganya di 5 jutaan. Nah, untuk customer sendiri ini harganya di 3 jutaan gitu loh ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk radial atau bracket radial kayak gini ya. Ini untuk USDR 15 dan ini pemasangannya sebenarnya PNP ya, untuk drat segala macamnya tinggal pindahin yang lamanya ke yang baru ini gitu loh ya. Cuman pasti di pemasangannya bakalan ada beberapa yang bukan miskom ya. Jadi karena si cakramnya dia nih, kalau punya saya si Beko nah si Beko ini dia kan pakainya ukuran 320 mili. Terus si cakramnya dia agak ke dalam gitu loh ya. Nih, bentar kita lihat. Nah kayak gini. Nah, biasanya untuk bracket radial itu biasanya si cakramnya dia udah floating. Nah, kalau yang ini dia kan dari Kevik. Kalau kata orang ini floating, tapi kalau menurut saya ini semi floating. Jadi nggak berisik amat gitu loh ya. Jadi floatingnya semi lah ya, ini semi floating. Dan ini posisinya agak ke dalam gitu loh ya. Nah, kalau lihat dari depan tuh dia agak menjolok ke dalam gitu loh. Biasanya kan kalau untuk yang bracket radial itu udah agak keluar gitu loh ya, sedikit gitu loh ya, agak keluaran lah. Termasuk yang kiri juga tuh. Jadi lumayan agak masuk ke dalam. Nah, jadi pas pemasangan itu harus diperhatikan juga jarak si ininya nih ya, si cakramnya biar ya pas gitu lah ya. Jadi si cakram itu benar-benar ada di tengah-tengah kaliper. Nah, untuk kaliper sendiri ya, untuk kaliper si radial ini ada beberapa juga gitu loh. Ada yang monoblok dan ada yang two piece. Nah, perbedaannya apa? Nah, walaupun di sini saya mohon maaf nggak bisa nunjukin kalipernya karena masih dalam proses. Nah, jadi di sini
Untuk bracket radial biasanya itu ada yang bilang monoblok dan ada yang two piece. Nah, yang two piece itu biasanya yang model-model kayak gini nih. Nah, jadi two piece itu jadi dua bagian. Kalau yang kayak gini kan dua piston, termasuk ya yang depan juga biasanya kan Nissin, Tokyo, Brembo itu kan ada yang two piece, ada yang monoblok. Nah, yang two piece biasanya dia disambungkan pakai baut lagi nih. Kalau ini kan baut atas dia nih, dia kan pakai ke bracket ataupun si bautnya dia untuk menguatkan atau mengaitnya ke bracket. Nah, kalau yang ini dia penyambung antara bagian piston kanan dan piston kiri. Nah, tuh. Jadi itu biasanya disebutnya two piece gitu loh, ataupun ya radial aja udah gitu loh ya. Nah, kalau untuk yang monoblok itu benar-benar monoblok gitu. Jadi si ininya nih nggak ada baut lagi ya. Jadi si kaliper yang ini, nah ini nggak disambungkan lagi gitu. Benar-benar satu kesatuan monoblok. Biasanya ada yang billet ya, casting dan yang lain sebagainya lah, saya lupa lagi. Itu nggak pakai baut lagi gitu loh, yaitu biasanya yang ada di part mahal gitu loh ya, kayak Brembo M15, M4, terus Brembo Stilema, Brembo apa ya, GP4RX, RS, apalagi ya, yang billet kalau nggak salah, yang depan billet tuh apa ya, Brembo. Ya pokoknya Brembo billet kalau nggak salah, saya lupa lagi, itu udah monoblok juga gitu, kecuali yang belakang kalau nggak salah ya. Kalau yang belakang billet itu yang harganya 10 juta yang model kayak gini itu two piece sih. Kalau nggak salah ya, bisa komen aja di bawah teman-teman jika memang saya salah ngasih informasinya. Nah, jadi untuk radial monoblok, jadi biasanya monoblok itu di kalivernya gitu lah ya. Nah, kalau untuk radial dan aksial itu di bottomnya. Jadi seperti itu teman-teman. Sedikit gambaran untuk bracket antara radial dan aksial ya, yang seperti di Iveco ini. Perbedaannya seperti itu. Jikalau memang kurang informasinya, saya mohon maaf. Jikalau memang ada kesalahan juga ya saat pemberian informasi yang saya tahu aja, jadi bisa teman-teman bisa koreksi aja di komen. Oke, jika ada yang mau ditanyain juga bisa komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton selama berapa menit nih, 16 menit ini tentang pembahasan si bracket radial USD R15 versi 3 ukuran 37 mili. Bisa komen aja di bawah untuk yang mau bertanya. Sebisa mungkin kalau memang saya bisa bakalan saya jawab. Kalaupun nggak bisa ya berarti pertanyaan Anda sangat bagus sampai saya nggak bisa menjawabnya gitu loh ya. Jadi seperti itu aja teman-teman pembahasan radial, bracket radial, bottom radial untuk AS37 mili khususnya di USD R15 versi 3 ini gitu loh ya. Terima kasih telah menonton. Main-main ke Instagram MX Gambot Indonesia, di sana banyak banget contoh MX yang memang udah digambotin. Ada MX-nya MX All, walaupun ya jarang banget gitu ya untuk MX All, walaupun ada satu dua lah. Intinya di sana banyak banget contoh-contoh MX All, MX King dan MX New yang memang udah dimodifikasi tapak lebar. Oke, terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.